Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah melanjutkan tongwa dari Alchemy Supreme, tepatnya untuk episode 153. Untuk di part sebelumnya, kita telah melihat kalau Petin berhasil menyelamatkan sang kaisar. Bahkan ya, berhasil untuk membuat dia menerobos ke ranah berikutnya. Sebagai tanda terima kasihnya ya, Petin diberikan sebuah hadiah. Namun, masih ada satu masalah yang haruslah diselesaikan, yaitu masalah dengan penasehat juga. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di dalam perjalanan pulang, Pangeran Xiaoyou tetaplah mempertanyakan apakah dia yakin akanlah menghadapi penasehat juga. Petin mengiyakannya kalau permasalahan ini haruslah diselesaikan. Sayangnya, perbincangan mereka haruslah terhenti karena kereta kuda mereka dihancurkan oleh penguasa roh api. Sesuai perkataan dari Nona Zhao, kalau Master Roh Api pasti tidak akanlah bertindak diam. Dia pasti akanlah bergerak cepat untuklah mencari keberadaannya, guys. Lalu, Master Roh Api meminta kepada Petin, jika dia masih sayanglah nyawanya, maka berikan seluruh api surgawinya. Namun jika tidak, maka dia akanlah menerima konsekuensinya. Sehingga mereka berdua terjebak dalam formasi api yang membuat mereka terus-terusan mendapati serangan. Namun ya, Master Roh Api tidak akan membiarkan mereka bertahan begitu saja. Dia kembali menambahkan daya serangannya, membuat Pangeran Xiaoyou juga terluka. Tetapi untuk Petin, dia langsung membekukan seluruh wilayah yang berada di sekitarnya. Dengan kekuatan esnya, Petin berhasil untuklah menghancurkan formasi api tersebut. Bahkan ya, formasinya langsunglah hancur lebur. Tidak sampai di situ, Petin menerjang dengan pedangnya. Tetapi ya, percuma saja. Karena untuk saat ini, Petin sangatlah berbanding jauh dengan Master Roh Api, guys. Serangannya ditahan hanya dengan tatapannya saja. Untuk Master Roh Api, dia benar-benar tertarik kepada Petin. Karena ya, dengan kemampuan dia seperti ini, begitu sangatlah berani untuk menghadapi orang yang jauh lebih kuat daripadanya. Dan dia langsunglah menyentil Petin sampai terpental. Lalu kekuatan api Phoenix-nya dia keluarkan, sembari memberikan peringatan kalau dia lebih baik menyerah saja dan berikanlah api surgawi, agarlah dia tidak kenapa-napa. Tetapi Petin tetaplah menolak, yang membuat api Phoenix-nya langsunglah menghantam formasi pertahanan milik dari Petin yang berlapis-lapis. Pangeran Xiaoyou merasa dirinya telah menjadi beban, dia mencoba untuklah menjadi tameng bagi Petin. Tetapi ya, Petin tidaklah mungkin untuk mengorbankan temannya sendiri. Dia mengucapkan dengan 3 api surgawi dan bantuan dari Ling Er, dirinya masih mempunyai kesempatan untuklah menang dalam pertarungan ini. Akan tetapi, ketika Petin inginlah menggunakannya, terlihatlah di belakang ada telapak tangan yang begitu besar datang untuklah membantu mereka berdua, yang ternyata itu berasal dari Nona Zhao. Master Roh Api sungguhlah begitu terkejut mengapa dia berada di pihaknya Petin. Dan Nona Zhao sama sekali tidaklah memberikan alasannya. Dia hanya memberikan peringatan. Sebagai temannya ya, dia sama sekali tidak inginlah menyakitinya. Jadi ya, akhirilah permasalahan ini. Namun, Master Roh Api tidaklah mau masalah ini selesai begitu saja. Dia sangatlah membutuhkan api surgawi yang berada di dalam tubuhnya Petin. Jadi ya, selama dia belum mendapatkan api surgawi, dia tidak akanlah tinggal diam. Alhasil, mereka berdua malah baku hantam. Dan inilah pertarungan antara Kaisar Wu tingkat puncak, guys. Dari bentrokan kekuatan tersebutlah, Petin telah menyadari pertarungan ini bukanlah di ranahnya. Dan Nona Zhao meminta kepada Petin untuk cepat-cepat pergi dari sini. Biarkanlah dia yang mengurusi permasalahan ini.
Peitian sadar diri, percuma saja dia berada di sini, ujung-ujungnya hanya akan menjadi beban. Apalagi untuk saat ini, kondisi dari Pangeran Xiaoyou juga terluka. Alhasil, dia memutuskan untuklah melarikan diri, guys. Melihat Peitian yang mencoba melarikan diri, Master Roh Api kembali mengeluarkan kekuatan jiwa yang sebelumnya. Beruntungnya, Peitian berhasil untuklah membekukannya sembari mengeluarkan pedang patahnya. Dirinya bersusah payah untuklah mengendalikan pedang ini dan berhasil untuklah menebasnya. Dengan tebasan tersebut ya, kekuatan jiwanya langsunglah hancur dan ini juga berdampak kepada Master Roh Api yang sedanglah baku hantam dengan telapak tangan terbakar api surgawi. Setelah mendapati serangan dan dirinya terpental, dia melihat ke arah Su Peitian yang sedanglah memegang pedang patah. Tatapannya begitu sangatlah penasaran dengan pedang tersebut. Tetapi karena dia sudahlah kalah telak, dia memutuskan untuklah melarikan diri. Setelah dari semua itu ya, Nona Zhao kembali memarahi Peitian. Kalau ranah dia ini sangatlah berbanding jauh dengan Master Roh Api. Jika nantinya dia bertemu kembali dengan Master Roh Api, jangan sekali-kali mencoba untuklah bertarung secara langsung. Karena dia berada di ranah Kaisar Wu Puncak tingkat kelima. Dan Peitian mengiyakan peringatan tersebut, guys. Sesingkatnya, Peitian telah pulang ke kediamannya. Di dalamnya, dia mengeluarkan tungku dan pedang patah untuklah dia sempurnakan, guys. Karena ya, untuk bahan-bahannya telah dia dapatkan. Lalu, ritual penyempurnaan pedang patah langsunglah dimulai. Peitian menyalurkan energi spiritualnya. Tidak sampai di situ, dia juga menggunakan api surgawinya. Tidak membutuhkan waktu yang begitu lama, dirinya hanya memerlukan waktu beberapa jam saja. Pedang yang awalnya patah dan kusam, kini telah berhasil menjadi satu. Bahkan ya, untuk wujud dari pedang ini menjadi begitu sangatlah bersinar. Dan pedangnya langsunglah keluar. Peitian menamakan pedang ini sebagai pedang surga. Meskipun dia telah berhasil untuklah mengembalikan pedang ini seperti semula, tetapi Peitian mengaku kalau pedang surga ini terlalu kuat. Untuk kondisi dia atau ranah dia seperti ini, masihlah belum cukup untuklah mengendalikan pedang surga secara penuh. Lebih tepatnya ya, kemampuan dia masihlah belum cukup, guys. Jadi ya, daripada membebani tubuhnya sendiri, dia langsunglah menyimpan pedang surga tersebut. Selanjutnya, dia kembali untuklah berkultivasi dalam memulihkan kekuatannya serta juga meningkatkan kekuatannya. Seperti biasa, tidak membutuhkan waktu yang begitu lama, Peitian akhirnya berhasil untuklah meningkatkan kekuatannya. Dan untuk esok hari, Peitian akanlah memberikan sebuah penampilan yang begitu sangatlah menarik, yaitu menyelesaikan masalah dengan penasihat juga dan berurusan dengan penguasa roh api. Kira-kira penampilan apa yang akanlah diberikan oleh Peitian kepada sang kaisar? Kalau Mimin sih berpikirnya, kalau Peitian akan mengungkapkan siapa saja di balik pengkhianatan dari sang kaisar. Untuk si adipati kedua ya atau Raja Feng Tian memang sudahlah terbukti. Dan satu lagi masihlah belum terbukti. Mungkin ya penasihat juga atau ada yang lainnya lagi, guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 今日我定要使他听命！